Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, kali ini Pak Guru akan mencoba membuat sebuah video pembelajaran tentang materi baru kita, yaitu tentang himpunan. Pak Guru harap video pembelajaran ini dapat berguna buat kalian untuk pembelajaran dari rumah. Kita langsung saja ke slide selanjutnya, yaitu tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari himpunan yaitu yang pertama, Pak Guru harap kalian dapat memahami pengertian dari himpunan. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua, Pak Guru harap kalian dapat menentukan keanggotaan dari sebuah himpunan. Ya, selanjutnya kita menuju ke apersepsi. Apersepsi ini adalah Pak Guru akan mengingatkan kalian tentang materi-materi sebelumnya yang berhubungan tentang himpunan. Oke. Yang pertama yaitu sebutkan anggota bilangan genap. Apa saja anggotanya? Ya, anggota bilangan genap yaitu ada 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, sebutkan anggota bilangan prima. Apa saja? Ada 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Selanjutnya, sebutkan anggota bilangan ganjil. Apa saja anggotanya? Ada 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Oke, selanjutnya sebutkan faktor dari 16. Nah, bagaimana mencari faktor dari 16? Kalian cari berapa dikali berapa yang hasilnya 16. Kita dapat 1 dikali 16. Ada lagi, ada 2 dikali 8. Masih ada lagi, yaitu 4 dikali 4. Sampai di sini sudah tidak ada lagi yang dikalikan yang hasilnya 16. Oke, jadi faktor dari 16 yaitu ada 1, 2, 4, 8, dan 16. Kita perhatikan. Ya, betul kan? Jadi faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, 16. Oke, kemudian sebutkan anggota bilangan cacah. Perlu kalian ingat lagi, bilangan cacah itu adalah bilangan yang dimulai dari 0. Jadi anggotanya adalah dimulai dari 0, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Selanjutnya, sebutkan anggota bilangan asli. Coba kita lihat. Nah, bilangan asli ini, kalau kalian ingat lagi, adalah bilangan yang dimulai dari angka 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Pak Guru harap kalian masih ingat ya tentang ini. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materinya. Yaitu yang pertama adalah pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang didefinisikan atau diberi batasan dengan jelas. Coba perhatikan, di sini ada kata kumpulan. Artinya kumpulan itu berarti dia memiliki anggota yang lebih dari 1. Begitu. Kemudian, di sini ada kata didefinisikan atau diberi batasan dengan jelas. Pahami ini ya, diberi batasan dengan jelas. Oke. Selanjutnya, kita akan di sini ada yang contoh sebuah himpunan dan yang bukan himpunan. Perhatikan di sini. Contoh himpunan. Yang pertama adalah kumpulan hewan bertelur. Adakah anggotanya? Coba kita lihat. Oh, ada. Hewan bertelur apa saja? Di sini ada ayam, itik, angsa. Dan masih banyak lagi kan? Tapi Pak Guru hanya menulis 3 saja sebagai contoh. Oke, kenapa kumpulan hewan bertelur ini termasuk himpunan? Karena apa? Karena dengan jelas dapat ditentukan anggotanya. Jadi anggotanya ada jelas, yaitu ayam, itik, dan angsa. Ayam, itik, angsa termasuk hewan yang bertelur. Jadi kumpulan hewan bertelur termasuk sebuah himpunan. Kemudian yang kedua, kumpulan bilangan ganjil kurang dari 10.
Adakah anggotanya? Ternyata ada, yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Nah, kumpulan bilangan ganjil kurang dari 10 ini juga termasuk himpunan. Karena apa? Karena dengan jelas dapat ditentukan anggotanya. Anggotanya apa saja tadi? 1, 3, 5, 7, 9 ini merupakan bilangan ganjil dan mereka juga kurang dari 10. Begitu. Oke, yang selanjutnya adalah yang bukan himpunan. Pertama yaitu kumpulan makanan yang enak. Nah, kumpulan makanan yang enak ini bukan merupakan himpunan. Karena apa? Oke, Pak Guru kasih contoh. Misalnya, si A bilang gado-gado itu adalah makanan yang enak. Tapi, belum tentu si B bilang gado-gado itu makanan yang enak. Nah, jadi kumpulan makanan yang enak itu dia tidak diberi batasan atau tidak didefinisikan dengan jelas. Begitu. Jadi ada si A mungkin bilang gado-gado itu makanan yang enak, tapi menurut si B belum tentu. Mungkin si B bilang nasi goreng makanan yang enak. Begitu. Jadi dia tidak didefinisikan atau tidak diberi batasan dengan jelas. Pak Guru harap kalian paham ya. Kemudian yang kedua adalah kumpulan bilangan asli negatif. Nah, ini juga bukan merupakan himpunan. Karena apa? Karena ini nggak ada anggotanya juga. Nah, kalian akan perhatikan bilangan asli. Bilangan asli tadi adalah bilangan yang mulai dari 1 kan? Mulai dari angka 1. Berarti bilangan itu nilainya positif. Sedangkan di sini adalah diminta negatif. Jadi kumpulan bilangan asli ini tidak diberi batasan dengan jelas. Jadi mereka bukan sebuah himpunan. Pak Guru harap kalian paham. Kita lanjut. Nah, ke yang kedua yaitu notasi dan keanggotaan himpunan. Oke, coba perhatikan di sini. A adalah himpunan bilangan genap yang kurang dari 12. Nah, bagaimana cara kita menyatakan sebuah himpunan ini dengan keanggotaan himpunan? Coba perhatikan. A adalah himpunan bilangan genap yang kurang dari 12. Coba kita lihat anggota-anggotanya saja. Nah, di sini ada anggotanya itu 2, 4, 6, 8, dan 10. Bilangan genap dan kurang dari 12. Oke. Nah, cara menyatakannya itu adalah, nah, himpunan tadi kan adalah himpunan A kan? Nah, himpunan A, himpunannya kita menulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian ada kita sama dengan kemudian kurung kurawal di awal, kurung kurawal, kemudian kita taruh anggota-anggotanya. Di sini bilang bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10 yang kurang dari 12 kan? 2, 4, 6, 8, 10 merupakan bilangan genap yang kurang dari 12. Kemudian di setiap anggota-anggotanya kita pisahkan dengan tanda koma. Ini tanda koma. Nah, kemudian di akhir kita tutup juga dengan kurung kurawal. Begitu ya cara menyatakan sebuah himpunan. Oke. Selanjutnya, coba perhatikan di sini. 2 ini dibacanya anggota. 2 anggota A. Begitu. 2 ini anggota A. Kemudian 6 anggota A. Ini cara menyatakan anggota ya. 2 anggota A. 6 anggota A. Ingat simbolnya ya. 10 anggota A. Begitu. Nah, cara menyatakan yang bukan anggota seperti apa? Ini 5 yang tanda tadi tapi ada stripnya begitu. Jadi dibacanya 5 bukan anggota A. 5, nggak ada 5 di sini kan? Di himpunan A nggak ada 5 kan ya. Kemudian 12. 12 bukan anggota A. 12 juga nggak ada di A. Kemudian 20 bukan anggota A. 20 juga tidak ada di himpunan A. Nah, selanjutnya, banyaknya anggota suatu himpunan itu dinyatakan dengan N. Jadi N itu adalah yang menyatakan tentang banyaknya anggota dari suatu himpunan. Oke, perhatikan contohnya. Jika A mempunyai anggota yaitu 2, 4, 6, 8, 10, maka NA sama dengan 5. Atau maka banyaknya anggota dari A adalah 5. Coba perhatikan, ini 2, 4, 6, 8.
Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu di antara kumpulan atau kelompok berikut, tentukan yang termasuk himpunan dan bukan himpunan. Berikan alasan yang mendukung. Oke, untuk contoh yang pertama yaitu kumpulan warna lampu lalu lintas. Coba kita lihat apakah ini termasuk himpunan atau yang bukan himpunan. Kita lihat penjelasannya. Nah, kumpulan warna lampu lalu lintas adalah merah, kuning, dan hijau. Nah, jadi dengan kata lain, kumpulan warna lampu lalu lintas itu adalah suatu himpunan. Karena apa? Karena dengan jelas dapat ditentukan anggotanya. Anggotanya tadi jelas kan, yaitu apa? Merah, kuning, dan hijau. Seperti itu. Untuk yang kedua, yaitu adalah kumpulan lukisan indah. Coba kita lihat, kumpulan lukisan indah ini termasuk himpunan atau bukan himpunan. Oke, ternyata kumpulan lukisan indah ini tidak dapat disebut himpunan. Karena apa? Karena lukisan indah menurut seseorang belum tentu indah menurut orang lain. Jadi mungkin si A bilang lukisan itu indah, tapi belum tentu menurut si B lukisan itu indah. Oke? Dengan kata lain, kumpulan lukisan indah tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Selanjutnya yang C, kelompok wanita cantik. Apakah ini termasuk himpunan atau yang bukan himpunan? Coba kita penjelasannya. Nah, kelompok wanita cantik ternyata tidak dapat disebut himpunan. Karena apa? Karena wanita cantik menurut seseorang itu belum tentu cantik menurut orang lain. Atau dengan kata lain, kumpulan kelompok wanita cantik itu tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Oke? Pak Guru harap kalian paham ya. Kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu nyatakan himpunan berikut dengan menggunakan tanda kurung kurawal. Oke, yang pertama, B adalah himpunan nama-nama hari dalam seminggu. Kita lihat penjelasannya. Nah, B adalah himpunan nama-nama hari dalam seminggu. Nah, bagaimana tadi cara menyatakan anggota dari sebuah himpunan? Pertama, himpunannya dulu, yaitu B. Kita tulis dengan huruf besar. Kemudian sama dengan, kemudian kurung kurawal, kemudian anggotanya. Anggotanya apa saja? Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah, dalam setiap anggota ini dipisahkan dengan tanda koma. Jangan lupa ya. Nah, kemudian diakhiri dengan tutup kurung kurawal. Oke, yang kedua, N adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 15. Kita perhatikan. Nah, N adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 12. Seperti tadi, N-nya atau himpunan yang huruf dengan tulisan besar atau huruf kapital, kemudian sama dengan, kemudian kurung kurawal, kemudian anggotanya. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Ini merupakan anggota dari himpunan bilangan ganjil dan kurang dari 15. Nah, kemudian diakhiri dengan tutup kurung kurawal. Guru harap kalian paham ya. Oke, selanjutnya contoh soal ketiga. Diketahui sebuah himpunan yaitu A, 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan A itu. Kemudian himpunan B yaitu 4, 8, 12, 16, dan 20. Kemudian yang P, huruf membentuk dari kata sakit. Yaitu apa saja? Ada S, A, K, I, T. Kemudian Q, yaitu anggotanya K, U, C, I, N, dan G. Oke, kita lihat soalnya. Salin dan isilah dengan lambang anggota atau bukan anggota pada titik-titik berikut sehingga menjadi kalimat yang benar. Perhatikan. 3 titik-titik A atau 3 anggota A atau 3 itu bukan anggota A. Perhatikan. 3. Apakah ada di A? Ternyata ada. Berarti 3 itu merupakan anggota A. Begitu ya. Kita lihat penjelasannya. Nah, tadi 3 anggota A. Himpunan A ada 3 kan, berarti 3 anggota. 3 anggota A. Kemudian 0, apakah anggota A? Adakah di sini 0 di himpunan A? Ternyata tidak ada. Berarti 0 bukan anggota A. Ini dibacanya bukan anggota ya. Kemudian 16.
16 ini apakah anggota dari B? Nah, ternyata ada nih 16. Berarti 16 itu bukan anggota B. Selanjutnya, 5. 5 ini apakah anggota dari B? Perhatikan ada kalimat di sini, di anggota B, di himpunan B. Ternyata tidak ada, berarti 5 bukan anggota B. Selanjutnya, A apakah anggota dari P? Kita lihat himpunan P. Nah, ternyata ada A di sini. Berarti A anggota dari P. U, adakah di Q? Nah, ternyata ada. Kita perhatikan Q. Ada K, U, C, I, N, G. Nah, di sini ada U. Berarti U ini termasuk anggota dari Q. U anggota Q. T, apakah T ini adalah anggota dari himpunan Q? Adakah di sini Q? Adakah di sini huruf T? Ternyata tidak ada. Berarti T bukan anggota Q. Kemudian N. N ini apakah anggota dari P? Perhatikan, adakah N di sini? Ternyata tidak ada. Berarti N bukan anggota P. Selanjutnya, contoh soal yang terakhir yaitu contoh soal keempat. Tentukan banyaknya anggota yang tadi N itu, huruf N kecil itu. Dari setiap himpunan berikut dengan menggunakan notasi. Yang pertama, A. Warna bendera Indonesia. Kemudian himpunan B itu yaitu provinsi di Indonesia. Kita perhatikan pembahasannya. Himpunan A adalah warna bendera Indonesia. Warna bendera Indonesia apa saja? Ada merah dan putih. Maka NA sama dengan 2 atau maka banyaknya anggota dari himpunan A yaitu 2. Merah dan putih. Begitu. Bisa ya? Kan warna dari bendera Indonesia kan hanya 2 warna toh. Jadi banyaknya anggota dari himpunan A yaitu 2. Kemudian B. Provinsi di Indonesia. Provinsi di Indonesia apa saja? Ada Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, NTT sampai dengan di Papua. Nah, atau NB atau banyaknya anggota dari B sama dengan 34. Nah, provinsi di Indonesia sekarang itu yaitu ada 34. NB sama dengan 34 atau banyaknya anggota dari himpunan B adalah 34. Oke. Pak Guru harap pembahasan tentang materi Pak Guru yang tadi kalian bisa mengerti dan pahami. Kemudian berikut ini adalah latihan soal, kalian kerjakan di rumah. Nanti juga ada tugas online dari Pak Guru. Pak Guru harap kalian kerjakan. Itu saja, terima kasih kalian sudah menonton video pembelajaran dari Pak Guru. Pak Guru harap kalian mengerjakan tugas yang Pak Guru kasih. Dan tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan selalu cuci tangan pakai sabun. Oke? Itu saja dari Pak Guru. Salam sehat. Wassalam.